Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Memasuki pertengahan bulan Mei ini, progres pembangunan IKN masih terus berlangsung, di mana saat ini progresnya menunjukkan progres yang signifikan, di mana terlihat untuk pemasangan bila-bila burung Garuda masih terus berlangsung, di mana terlihat saat ini semakin banyak yang telah terpasang, di mana sayap kiri dan kanan terus dipacu pemasangannya, dan kerangka bentuk sayapnya mulai terbentuk. Selain itu, terlihat juga untuk bagian kepala burung Garuda terus dipasang bagian kerangkanya dan terus membentuk bagian burung Garuda dan kepalanya terus dilakukan perakitan dan pemasangan. Sementara itu, terlihat juga untuk bagian pelase seremoni terus dilakukan penataan dengan baik, di mana semakin hari semakin baik dan tertata dan terus dipercantik jelang gelaran upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung dan mempercepat pembangunan ibu kota baru ke depannya. Targetnya secara keseluruhan konstruksi infrastruktur dasar di IKN sudah mencapai 80% pada Agustus mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan berharap bahwa upacara 17 Agustus tahun ini bisa dilaksanakan di IKN. Kita berharap 17 Agustus nanti upacara akan bisa dilakukan di sini, dan bukan hanya tol saja, tapi yang lain-lain saya kira sudah berjalan dengan baik, seperti airport untuk itu bisa didarati dan bisa mengakomodasi 3 pesawat sampai tanggal 17 Agustus nanti. Tapi untuk semuanya nanti selesai kira-kira setahun lagi, ujar Pak Luhut. Pak Luhut mengungkapkan jika Bandara VVIP siap beroperasi pada Agustus 2024, Bandara VVIP IKN hanya mampu menampung 3 pesawat saja, sebab pengoperasian bandara tersebut masih cukup terbatas sambil menunggu pengerjaan konstruksi rampung seluruhnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan pembangunan tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara yang sudah masuk tahap lelang sebelum masuk dalam tahap konstruksi. Direktur Operasi IPT Utama Karya Persero Utama Karya Agung Fajarwanto mengungkapkan biaya pembangunan tol bawah laut IKN diproyeksikan bakal tembus sekitar 8 hingga dengan 10 triliun rupiah berkaca dengan pengalaman pengerjaan proyek-proyek di Eropa. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau Smart Defense System di Ibu Kota Nusantara. Hal ini menyusul rencana Presiden Pak Joko Widodo yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024. Oleh karena itu, menurut Deputi Bidkor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdianto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait. Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, yakni Smart Defense System, jelas Kisdianto dikutip dari Antara pada hari Minggu tanggal 12 Mei.
Menurut Krisdianto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, serta sesuai dengan rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022 hingga dengan 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025, pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan. Karenanya dia menilai ditumbuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk penunjang rencana induksi sistem pertahanan IKN 2024 dan 2025. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara IKN, tegasnya. Krisdianto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN. Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dengan serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Kita doakan semoga pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.